Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami sadar bahwa waktu adalah pemberian Engkau yang sungguh sangat berharga. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Lembutkanlah hati kami, agar setiap kami siap menerima benih hikmat-Mu, sehingga kami dapat memiliki bekal iman yang kuat sebelum waktu kami di dunia ini usai. Biarlah Roh Kudus menuntun renungan ini, agar menjadi berkat yang nyata bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, banyak orang merasa waktu itu berjalan demikian cepat. Seolah-olah baru kemarin kita memulai tahun ini, namun tiba-tiba kita sudah berada di penghujung hari. Dalam hiruk pikuk kesibukan sehari-hari, seringkali kita ini hanya sekedar melewati waktu tanpa benar-benar mengisi waktu tersebut dengan hal-hal yang berarti. Hidup bukan hanya tentang deretan angka di kalender, melainkan tentang seberapa banyak hikmat yang berhasil kita kumpulkan dari setiap kejadian yang sudah berlalu. Bayangkan, jika setiap pengalaman hidup itu, baik itu pengalaman tentang kegagalan yang pahit, maupun pengalaman tentang keberhasilan yang manis, semua itu adalah koin yang berharga, yang kita tabung dalam celengan jiwa kita. Sayangnya, banyak dari kita ini membiarkan hari-hari berlalu tanpa memetik suatu pelajaran apapun, sehingga saat waktu kita mulai menipis, kita menyadari batin kita ini ternyata masih kosong. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bijaksana dalam menghitung hari-hari kita. Setiap matahari terbit adalah suatu undangan dari Tuhan untuk kita mau belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih memiliki kasih, dan lebih tulus lagi dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita renungkan, apakah jejak karakter yang kita tinggalkan hari ini sudah lebih baik dari hari yang kemarin? Jangan biarkan waktu habis sebelum kita ini sempat menjadi kaya di hadapan Tuhan melalui hikmat yang kita hidupi dalam menjalani perjalanan hidup ini. Mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, pernahkah Anda membayangkan hidup ini seperti sebuah rekening bank yang setiap pagi diisi oleh saldo sebesar 86.400 detik? Aturannya sungguh sangat sederhana. Saldo ini tidak bisa diakumulasi ke hari-hari berikutnya. Apa yang tidak Anda gunakan dengan baik akan hangus begitu saja saat tengah malam tiba. Seringkali kita ini begitu sibuk menabung materi duniawi, mengejar karir, dan mengumpulkan berbagai macam pengakuan dari sesama kita tentang siapa diri kita.
Namun kita lupa untuk menabung sesuatu yang jauh lebih kekal nilainya, yaitu hikmat yang dari Tuhan. Mazmur pasal 90 ayat 12 yang sudah kita baca memberikan sebuah kunci kehidupan yang sangat mendalam melalui doa Musa. Musa dalam doanya berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Musa, sang penulis Mazmur ini, bukanlah orang yang asing dengan kefanaan dunia. Ia melihat satu generasi bangsa Israel habis di padang gurun. Musa memahami bahwa hidup manusia dibandingkan dengan kekekalan Tuhan, itu hanyalah seperti giliran jaga di waktu malam atau seperti rumput yang tumbuh pagi dan layu malam hari. Menghitung hari bukan berarti kita ini harus terus-menerus merasa cemas atas kematian kita. Sebaliknya, ini adalah suatu panggilan, suatu ajakan untuk kesadaran kita bahwa kita memiliki waktu yang terbatas. Menghitung hari artinya kita menyadari bahwa setiap hari adalah suatu pemberian, adalah suatu anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Ketika kita tahu bahwa waktu kita sungguh terbatas, kita akan lebih aktif lagi dalam memilih apa yang layak dan apa untuk mendapat perhatian secara lebih. Apakah itu tentang energi kita, tentang emosi kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa perbedaan antara pengalaman dan hikmat? Banyak orang berpikir bahwa menjadi tua otomatis berarti menjadi bijaksana. Sayangnya pendapat itu tidak selalu benar. Pengalaman hanyalah peristiwa yang terjadi pada kita, sementara hikmat itu adalah apa yang kita pelajari dari peristiwa tersebut. Menabung hikmat berarti kita berhenti sejenak di akhir hari untuk kemudian kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah Tuhan ajarkan padaku melalui kegagalan hari ini? Bagaimana aku merespon kemarahan orang lain dengan lebih sabar pada besok? Apakah tindakanku hari ini mencerminkan karakter Kristus atau hanya mengumbar ego kepribadianku sendiri? Jika kita tidak pernah mengevaluasi pengalaman kita hanya akan mengulang satu kesalahan yang sama selama berpuluh-puluh tahun kita menjalani hidup ini. Itulah yang disebut bertambah umur tanpa bertambah dewasa. Namun bagi mereka yang mau belajar, setiap luka batin bisa menjadi suatu pembelajaran. Setiap kegagalan yang terjadi bisa menjadi suatu fondasi bagi karakter yang lebih kuat lagi. Saudaraku, setiap hari yang kita lalui sebenarnya sedang mengukir sesuatu yang sungguh sangat penting dalam diri kita. Apakah kita sedang mengukir suatu kekerasan hati, mengukir kepahitan, atau mengukir kesombongan diri? Apakah kita sudah mengukir hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kita mengukir kerendahan hati, mengukir kasih Tuhan, mengukir integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bayangkan karakter kita seperti sebuah bejana dari tanah liat. Selama kita masih hidup, tanah liat itu masih basah dan masih bisa dibentuk oleh sang penjunang.
Setiap pilihan kecil yang kita buat, seperti memilih untuk jujur saat ada kesempatan untuk melakukan kecurangan, atau kita memilih memaafkan saat hati terasa sakit, semua itu adalah sentuhan dari tangan Sang Penjunan yang membentuk hidup kita. Selama kita hidup, kita ini adalah tanah liat yang selalu bisa dibentuk oleh Allah Sang Penjunan yang agung. Menabung hikmat sebelum waktu kita habis berarti kita berinvestasi pada siapa diri kita, bukan hanya pada apa yang kita miliki. Di akhir hidup nanti, orang tidak akan terlalu ingat berapa banyak saldo bank yang sudah kita kumpulkan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana karakter kita menyentuh hidup kita, menyentuh hidup sesama kita. Bagaimana kita mulai menabung hikmat hari ini? Yang pertama, mulailah dengan kerendahan hati. Akuilah bahwa kita ini butuh Tuhan untuk membimbing setiap langkah yang kita jalani dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, buatlah refleksi harian. Setiap hari sediakan waktu 5 menit sampai 10 menit sebelum tidur untuk merenungkan hari-hari yang sudah kita lewati atau hari yang baru saja kita jalani. Yang ketiga, belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber hikmat yang sungguh tidak terbatas. Jadikan Alkitab sebagai cerminan untuk menilai karakter kita. Yang keempat, hargai relasi. Seringkali hikmat itu datang melalui interaksi kita dengan sesama kita, bahkan melalui orang-orang yang karakternya sulit sekalipun, kita bisa belajar sesuatu dari mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu terus berjalan dan kita tidak bisa menghentikan detiknya. Namun kita punya pilihan, apakah hari ini hanya akan menjadi angka-angka yang lewat, atau menjadi suatu investasi hikmat yang memiliki nilai yang abadi. Mari kita belajar menghitung hari dengan benar, agar ketika waktu kita ini di dunia selesai, kita tidak meninggalkan tangan hampa, melainkan suatu hati yang penuh dengan hikmat dan juga karakter yang memuliakan nama Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan hingga hari ini. Ampuni kami jika seringkali kami melewati waktu dengan sia-sia, tanpa memetik suatu pelajaran yang berharga dari setiap peristiwa yang terjadi. Sesuai kebenaran firman-Mu dalam renungan ini, ajarlah kami untuk dapat menghitung hari-hari kami dengan benar. Kami sadar bahwa waktu adalah titipan yang sungguh sangat terbatas. Tolonglah kami agar tidak hanya sekedar bertambah dalam hal usia, tetapi juga bertambah dalam hal hikmat. Biarlah setiap kegagalan menjadi guru tentang kesabaran, dan setiap keberhasilan menjadi suatu ruang untuk senantiasa mengucap syukur kepada Engkau. Murnikanlah karakter kami melalui setiap pengalaman hidup yang telah kami lalui. Bentuklah kami agar setiap hari yang terlewati akan meninggalkan jejak kebaikan, jejak kasih, dan jejak integritas sebagai anak-anak Engkau. Jangan biarkan waktu kami habis dengan sia-sia, namun biarlah hidup kami menjadi suatu investasi kekekalan yang sungguh memuliakan nama Engkau. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Bapa untuk segala sesuatu.
yang sudah boleh kami nikmati, yang sudah boleh kami lalui dalam penyertaan Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, membuat iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan konten ini pada sahabat, pada teman Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.